Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 7 Pontianak dalam acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara ini. Telah hadir bersama-sama kita yang terhormat Kepala SMK Negeri 7 Pontianak atau yang mewakili. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati unsur pimpinan SMK Negeri 7 Pontianak. Yang kami hormati Bapak Teguh Firmansyah SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Ibu karyawan SMK Negeri 7 Pontianak serta para tamu undangan. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan dalam acara ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang tidak terhingga, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga terlimpah keberkahan untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan memandu acara ini dengan beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Ananda Fahmi Firnanda. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, izinkan saya memimpin doa pada kegiatan hari ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah kami kelancaran dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Ya Allah, berikanlah kami umur yang panjang agar dapat menimba terus ilmu yang Kau berikan, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kegiatan hari ini sampai di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ananda Fahmi. Semoga doa-doa yang kita sampaikan dijawab oleh Allah. Selanjutnya, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ibu. Hadirin kami silakan memasuki acara yang kelima. Kami mohon dapat memberikan sambutan Kepala SMK Negeri 7 Pontianak. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakakurikulum Ibu Andre Aini SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pagi, Ibu. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf, kemudian salam dari Ibu Kepala Sekolah, karena Ibu sekarang mungkin insya Allah sedang berada dalam perjalanan menuju Jakarta untuk kegiatan CGP juga. Mungkinan itu baliknya seminggu, ya seminggu depan baru kembali ke sekolah. Pada dasarnya Ibu menyambut baik kegiatan ini. Kemudian apa yang nanti diharapkan dari sini mungkin ya dapat menyebarkan semangat positif dari kegiatan ini. Dari acara ini mudah-mudahan kita bisa menerima masukan, pendapat, pengalaman, kemudian upaya-upaya positif yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan budaya positif sekolah. Akhirnya mudah-mudahan nanti akan meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita yang baiklah untuk dapat menjadikan sekolah kita lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat berbagi, kemudian selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih seluruh elemen SMK Negeri 7 Pontianak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tertarik menjadi guru penggerak? Karena sedikit lagi ke ini. Para hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk sambil dapat menikmati hidangan, dan saya akan menutup acara pembukaan ini dengan pantun sedikit ya. Indah bunga di tengah taman. Cantik dong. Pantun boleh. Indah bunga di tengah taman. Duduk santai makan ketan. Selamat datang kami ucapkan Bapak Ibu para undangan. Selamat menikmati hidangan dan materi yang akan dipaparkan. Dari Bapak Teguh Firmansyah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada yang pertama pastinya saya ucapkan kepada istri dan anak saya. Ini adalah bagian dari support system di mana saya bisa sampai seperti ini. Yang kedua, tentu kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu di hari liburnya untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan hari ini, di mana saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, langsung saja. Pada kegiatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan ada beberapa materi inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya berharap banget ada guru BK yang hadir di sini. Harapannya supaya bisa juga menjadi atau membawa perubahan positif di sekolah. Tapi mudah-mudahan meskipun tidak hadir nanti mereka, karena saya juga sudah mengundang, hanya beliau izin tidak bisa hadir, tidak bisa ikut karena ada urusan yang lebih penting. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, saya akan mengadakan permainan dulu. Namanya coba buka. Oke, di sini saya minta Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan coba buka genggaman. Jadi masing-masing nanti berpasangan berdua dekat, yang di dekatnya aja, berpasangan berdua. Kemudian salah satu dari pasangan itu diminta untuk menggenggam tangannya, ya, menggenggam tangan, lalu membayangkan bahwa yang di dalam genggamannya itu adalah benda yang paling berharga, dan benda tersebut saking berharganya untuk kehidupan Bapak Ibu sehingga berusaha jangan sampai orang lain membukanya atau kita bukakan, gitu. Dua, oh iya benar. Berarti Maja dengan Fahmi. Maja dengan Fahmi. Oke, berarti. Oke, permainannya gini. Safar lebih hitung Pak Safar. Pak Safar merekam. Oh, ganti cetak. Oke, jadi gini mainnya. Kan berdua.
yang satu genggam tangan doang, genggam tangannya sendiri, satu aja tangan, salah satu tangan. Yang satunya lagi nggak usah, kawannya nggak usah, kawannya biasa aja. Nah, yang saya minta kawannya itu rekan yang lainnya adalah kawan yang lainnya adalah merayu yang menggenggam tangan tadi supaya genggamannya terbuka. Supaya genggamannya terbuka. Oke? Paham ya? Bisa dipahami ya? Kemudian cara merayunya bebas, boleh pakai kudu, boleh pakai uang juga boleh, terus boleh makan. Boleh makan. Oke, jadi gini. Tapi boleh sentuhan, boleh pakai sentuhan. Boleh. Oke, kemudian terserah. Boleh bujuk, boleh hati, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh kritik, bahkan menawarkan uang. Oke, bebas. Sabar. Perhatikan dulu Bapak Ibu. Halo. Waktunya hanya 30 detik. Nanti kita gantian. Oke. Bisa dipahami ya permainannya? Bapak Ibu yang menggenggam, ingat sekali lagi, yang dibayangkan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk masa depan Bapak Ibu. Untuk kehidupan masa depan. Jadi apakah benar nih kita dirayu gitu mau buka? Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Ayo. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3, stop. Kolap ya Bapak Ibu. Oke, waktunya habis 30 detik. Sekarang kita gantian dulu. Nanti baru kita ini kan. Sekarang gantian ya. Sekarang gantian. Masuk situ terlalu dalam. Oke. Pelan-pelan. Aduh. Misalnya menarik ya Bapak Ibu ya gamesnya. Sekali lagi ya, berarti gantian ya. 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Saya baru kali ini disentuh tangan. Waduh. Sebelumnya udah pernah saya berani loh. Baik, alhamdulillah kita baru mulai kegiatannya, kayaknya seru banget. Coba gamesnya ya. Yang kita mainkan tadi itu sebenarnya untuk mengarah kepada materi yang akan saya bawakan hari ini. Tadi ada nggak yang berhasil terbuka? Baik, sebenarnya masalah buka atau tidak
siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol sebenarnya itu. Jadi kita membuka tangan kita itu bisa saja bukan hanya karena orang lain, tapi karena diri kita, gitu kan? Saya bingung kalau jadi orang Jakarta di sini. Kalah loh saya ini. Oke, jadi sebenarnya bukan masalah kita bisa membuka atau tidaknya, tetapi bagaimana dari hati kita yang mengontrol diri kita, gitu kan? Apakah kita buka atau enggak nih? Apakah kita buka hanya gara-gara tawaran dari rekan kita tadi? Atau kita mau mempertahankannya? Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya membuka atau tidaknya bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Ya. Baik. Selanjutnya adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau adalah seorang psikiater dan juga guru. Dalam teori kontrolnya atau selanjutnya dikembangkan dengan nama choice theory, beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ternyata kontrol itu maknanya selama ini terjadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Yang ketiga, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini hanya ilusi saja ternyata. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Seorang ilmuwan juga, Stephen R. Covey, mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi maksudnya gini, misalnya di stimulus respon kita merasakan, kalau cara berpikir kita ya, stimulus respon, kita merasa realitas kita itu sama. Tapi secara teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kita semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon, tapi di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di dalam stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Namun di dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain di dalam stimulus respon, tapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi di dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif.
yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan guru tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ini kebanyakan kita ya, termasuk saya dulu sebelum ikut guru penggerak. Bahkan saya pernah jadi tim disiplin. Iya. Ini benar, kenyataan dan memang kita alami di sekolah kita. Kita berpikir kalau anak-anak di sekolah kita itu menerapkan disiplin, maka kita akan terasa mereka akan nyaman dalam belajar, gitu kan? Terus kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita, menurut kita ya. Saya juga pernah sampai merasa ketika ada orang tua siswa yang bertentangan dengan kita tentang mendisiplinkan anak, terus kita bisa melawannya, itu seolah-olah kita hebat banget, dan itu tantangan luar biasa buat kita. Kita sudah membela nama baik sekolah gitu kan, tapi ternyata itu semua bagi siswa kita tidak. Bagi mereka itu tekanan. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi Bapak Ibu yang lain, apakah memiliki pendapat yang sama dengan yang kenyataan ini, misalnya yang sama sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kita nanti bisa berubah ya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan dengan seseorang atau dengan keadaan gitu ya. Tapi terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman misalnya dari orang lain? Ya. Terus untuk mendapatkan hadiah, gitu ya? Atau untuk mendapatkan uang misalnya kan? Tapi yang kita lakukan itu karena adanya sesuatu sehingga kita mau melakukannya. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru hebat, yang akan kita inginkan tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka merasakan keyakinan di dalam dirinya bahwa itu butuh untuk mereka lakukan. Jadi dia pergi sekolah karena dia butuh, bukan karena adanya hukuman, adanya hadiah. Ini yang mau kita bangun di siswa kita. Dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ini yang berat, tapi insya Allah bisa ya, kan guru-guru hebat. Mudah-mudahan habis ini nanti banyak yang langsung daftar nih, CGP. Oke. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi
memenuhi suatu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lalu keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misal, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah, sehingga mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Caranya bisa bermacam-macam. Misalnya dia bisa mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan bisa menyakiti kawannya. Maksudnya menyakiti ini bisa secara fisik, bisa secara mental, psikis. Nah, sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Ini yang diharapkan. Jadi kita tidak menghukumi, tetapi kita memberikan peluang agar dia bisa membuat pencapaiannya. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrolnya Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Jadi ada yang kita sebagai penghukum. Kalau di sekolah misalnya gini, yang kalimat-kalimat yang keluar, kamu ini kalau kamu tidak mengerjakan tugas saya pastikan tidak naik kelas, atau kamu akan saya hukum berjemur di lapangan. Sering ya. Masih ada sampai sekarang guru. Mudah-mudahan kalau di sekolah kita udah enggak. Masih ada guru yang merasa dirinya sebagai penghukum. Jadi kalau anak atau siswa tidak mengerjakan tugasnya, kita hukum. Nanti kita lihat yang mana yang paling baik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya gini, kita bilang ke si anak kalau dia tidak melakukan kebaikan atau tidak mengerjakan tugas misalnya, kamu nih tolonglah kerjakan tugasnya, ini juga demi saya juga, kamu gak kasihan kan dengan saya juga nanti ditegur kepala sekolah loh, misal gitu ya, atau nanti saya jadi ditegur sama wakakurikulum, kita nggak wakakurikulum nih. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, kalau guru menjadi teman, ini saya banget nih. Nggak, saya merasakan seperti itu. Jadi kalau jadi teman tuh gini, misalnya si murid atau siswa tidak mengerjakan tugas kita, terus kita bilang ke dia, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bantu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kamu nyusul, bisa nyusul di lain waktu, yang penting ngerjakan. Jadi kita tuh benar-benar terbuka gitu ya sama si anak. Tapi meskipun ini saya ngerasa ya, ini saya gitu posisinya, bisa aja ini nggak benar gitu ya. Nanti kita lihat deh. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu dia mengamati siswa, lalu akhirnya menanyakan ketika siswa melakukan kesalahan, kamu itu sudah melanggar, kira-kira menurut kamu mana yang kamu langgar? Melanggar peraturan ini itu. Jadi kita memantau lalu mengintimidasi dia. Terus yang terakhir, manajer.
Nah, manajer itu kira-kira gini. Ketika siswa melakukan kesalahan, terus kita tanya dia keyakinannya. Menurut kamu yang sudah kamu lakukan ini baik atau tidak? Kalau tidak, bisa nggak kamu memperbaiki keadaan ini? Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya kepingin Bu Ani bisa minta tolong stick note-nya. Oke, kalau nggak punya pulpen, satu lagi. Ini saya pinjemin juga pulpen, kalau yang nggak ada ya bisa tulis satu-satu. Oke, belum tahu kan stick note ini fungsinya untuk apa ya? Untuk nyatet. Oke, gini maksudnya. Saya kepingin Bapak Ibu menuliskan posisi kontrol apa yang saat ini atau selama ini Bapak atau Ibu lakukan. Boleh lebih dari satu. Boleh. Contoh? Ya, misalnya tadi kan saya udah cerita tuh, gimana sih sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah kah, sebagai teman kah, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ya, kalau ada yang paling sering, menurut saya sih tulis yang paling sering. Jadi hanya satu ya berarti. Satu atau dua lah maksimal. Ya, tuliskan itu aja keadaan Bapak Ibu. Kalau sudah, boleh ditempel di depan sini. Yuk, bisa yuk. Di pintu itu kaca. Nempel. Bapak Ibu, bergiliran aja menempelkannya. Kalau malu mengakuinya nggak usah pakai nama. Kalau mau pakai nama juga boleh. Silakan. Diingat ya apa yang ditulis. Jadi jangan mengakui milik orang lain di situ. Baik. Dah. Silakan. Udah semua ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya kepingin lihat dulu nih. Ada yang sebagai teman dan manajer. Ada banyak ya, teman manajer. Terus ada yang teman dan penghukum. Ada teman dan manajer. Ada penghukum dan teman, manajer penghukum. Terus ada juga teman-teman saja, ada pembuat rasa bersalah, ada pembuat rasa bersalah dan teman, ada teman dan manajer, ada penghukum dan pemantau, ada penghukum dan teman, penghukum teman pemantau 3, penghukum teman pemantau dan 3 di sini. Penghukum teman yang memantau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Keren sih. Memang kita rata-rata apalagi kalau sebagai guru, kalau saya dulu awalnya sebagai penghukum. Terus ketika belajar di kurikulum Merdeka, saya berubah menjadi teman. Nah, yang sekarang ini nih baru mau belajar untuk berubah jadi lebih baik. Posisinya di mana yang lebih baik? Ini tadi contohnya ya. Jadi kalau kita penghukum itu yang kita bilang kita biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya.
Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur, manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, itu tadi kan udah saya contohin ya. Oke. Hasilnya adalah penghukum biasanya memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Hasilnya ya, siswa akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain gitu. Kalau pembuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan, bisa diawasi. Kalau manajer, menguatkan watak atau karakter. Maka murid akan berkata ketika penghukum tadi memberikan hukuman itu, murid itu justru akan berkata, saya tak peduli. Kalau bahasa kita mana peduli gitu ya kan. Makin diberikan hukuman, makin tidak dikerjakan tugas tuh. Makin kesel lah kita. Bu Asmi sampai, ih Pak itu anaknya gimana, gak usah ngerjakan tugas gitu. Saya pun gitu ya. Udah pokoknya anaknya gak ini, keluarkan aja. Keluarkan aja dari kelas. Keluarkan dari kelas ya, bukan dari sekolah. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, si anak tuh paling bilang, maafkan saya ya Pak, Bu, gitu ya. Kan kita udah membuat dia merasa bersalah tuh. Akhirnya dia minta maaf memang. Tapi efeknya, dampaknya kita lihat, ternyata dia akan menjadi orang yang merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak bisa dihargai. Kalau penghukum malah lebih parah gitu, malah mengulangi kesalahan berulang kali tadi ya. Disuruh ngerjakan tugas karena diberikan hukuman, malah makin gak ngerjakan dia. Kalau hukuman tidak berat ya. Bisa jadi. Harusnya apa? Berat mungkin dia. Saya orang itu yang mana itu berat. Semen gitu Pak, berat. Oke. Kemudian teman. Kalau teman tadi si siswa dia bilang, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Akhirnya, iya tadi kan fair. Akhirnya dampaknya adalah tergantung dan tidak mandiri. Dia tidak bisa memutuskan. Jadi si murid cuman mau melakukan kalau ada gurunya, kalau nggak ada gurunya enggak. Atau kalau gurunya lain enggak. Dan itu pernah kemarin saya di kegiatan PPG ada kawan yang bilang seperti itu. Waktu di kegiatan PPG ada kawan saya yang satu kelas PPG dengan saya, dia dapat guru pengganti. Katanya guru penggantinya itu lebih galak dari dia. Apa yang terjadi pada siswanya? Siswanya minta balik lagi si gurunya ngajar karena ngerasa tidak nyaman, lebih enak dengan ibu. Nah itu dia. Karena si guru tadi menjadi teman mungkin bagi muridnya. Begitu gurunya diganti, dia kehilangan. Dia nggak bisa lagi gitu. Kemudian sebagai pemantau, si murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi efeknya siswa menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan hukuman. Jadi kalau dia dapat melakukan sesuatu, dia harus dapat reward nih, gitu. Kalau sebagai pemantau. Nah, yang sebagai manajer, si murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini. Efeknya berubah terus deh. Cepat deh. Sedikit lagi berakhir. Efeknya adalah si murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Berarti benar ya. Yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Oke. Terus gimana caranya kita mengubah murid menjadi baik dan kitanya sebagai posisi kontrol manajer? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, nanti kalau misalnya mau mempelajari dulu, saya ada video contoh pernah melakukan
aksi nyata di sekolah kita untuk dua keadaan tentang segitiga restitusi ini. Kemarin saya sampai minta izin sama Mem Susi untuk buat videonya. Kebetulan ini kisah nyata di sekolah kita angkat. Kita nonton dulu lah sedikit videonya. Kalau ada PowerPoint ini. Baca bukan juga. Belum, balik ke teknik. Satu lagi. Sebelumnya ya. Oke. Saingan atau kompetisi? Play. Nggak bisa di play? Play yang merah. Enggak, tekan play ininya. Diklik. Mau, harusnya mau. Buka YouTube aja. Kalau di Bisa pakai ini aja. Itu mas ini dia. Ya, itu dia. Siap. kalau di PPT bergerak nggak mau gitu. Oh gitu. Iya. Mau kok bisa? Nggak bisa gitu. Oke. Jadi kejadiannya dua siswa kita ini dia bersaing belajar dari BK. Saya kapok. Saya sangat kapok. Kasusnya si anak itu memang dia bersaing secara nilai. Iya. Udah gitu ya. Kan nanti jadi misal dengan misal saya dengan kalian berdua ada masalah gitu ya dengan nilai kalian. Sebenarnya kalau boleh saya tahu apa sih kayak kalian bersaing berdua itu ada apa sih sebenarnya yang latar belakang persaingan ini? Jadi ini kasusnya dua orang siswa bersaing dalam nilai matematika. Lalu akhirnya malah jadi persaingan yang negatif. Dia diam-diaman jadinya, nggak saling membantu. Jadi ujung-ujungnya persaingan itu membuat nilai dia jadi jatuh. Karena tujuan dia belajar matematika, ini kasusnya di pelajaran matematika, tujuannya dia bukan untuk bisa memahami, tetapi bisa dapat nilai lebih tinggi dari kawan. Iya, dengan berbagai macam cara. Gara-gara dia terobsesi untuk mendapatkan nilai lebih tinggi dari kawannya, dia lupa harus memahami konsepnya. Akhirnya, begitu ada ujian yang terakhir itu, dia mendapatkan nilai rendah. Saya tahu kalian berdua sebenarnya ingin yang lima dia kita kan itu yang terjadi. Jadi sampai aku dapat nilai lebih tinggi dari kawan. Untungnya Bu Yus itu gen milenial Pak. Kalau Gen Z udah kena mental health. Jadi ini saya alami waktu saya SMA. Jadi dulu waktu SMA itu saya sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Setiap kali ulangan, apabila teman sebelah saya itu mendapatkan nilai lebih tinggi dari saya tidak akan negur dia. Sampai saya mendapatkan nilai lebih tinggi dari dia. Bisa 2 hari, bisa 3 hari saya negur. Seperti itu, dan itu saya sampaikan ke siswa kita di sekolah SMK Negeri 7 dalam rangka untuk mensupport mereka. Seperti itulah memang keadaan di sekolah di Jawa. Memang persaingannya ketat. Terima kasih. Sampai sekarang masih ponaan-ponaan saya itu sekolah seperti itu. Jadi justru persaingannya memang ketat di sana. Ketika ada persaingan sampai nggak teguran gitu, menurut Ibu kira-kira itu baik nggak?
Ya, sebenarnya itu ada dampak positifnya. Positifnya apa? Jadi kita termotivasi untuk belajar. Oke. Dampak negatifnya ya menjadi tidak baik dengan Ada teman. guru Udah yang tahu? pasti. Ada guru yang tahu? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak ada. Nah, di sini di video ini saya membuat, kebetulan kita kan harus juga menganalisa ya kondisi siswa. Kok tiba-tiba berubah nih si anak gitu kan? Ini tuh tadinya akur, kok ribut, ada apa sih? Gitu. Bisa kita pancing mereka gitu, kita panggil. Nah, di video ini saya coba panggil mereka. Ternyata memang mereka sudah 1 tahun saingan dari tahun sebelumnya. Bersaing, iya. Benar, mereka Benar. itu tuh ada. Saya sempat nanya Mem Susi, kira-kira anak yang suka bersaing mana gitu. Pertama dia ditawarkan 1 orang. Begitu saya bawa, terus dia cerita, saya sebenarnya bersaingnya sama yang ini Pak katanya. Oh iya Kak, ya udah, balik panggil kawannya yang bersaing itu. Pertama Om Pimpa maju 1 orang yang menang karena ada 2 orang saingan dia sebenarnya. Diambillah 1 orang tuh tadi yang Om Pimpa itu ya, sweet ya, menang. Akhirnya berdoa itu. Terus begitu ngobrol, nggak bisa saya katanya. Saya lebih kepada yang satunya. Oke, tukeran lagi, ambil yang satunya. Harry lah, akhirnya si Harry yang datang. Nah, dengan Harry itu kasusnya beneran kata dia bilang memang begitu. Ya udah, akhirnya kita buat keyakinan antara mereka ya. Menurut kalian bagaimana? Jadi saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Di sini kuncinya kita membangun, sebenarnya justru itu merugikan mereka gitu. Rugi kan kalau seperti itu bersaing, akhirnya malah ada satu titik yang malah justru mereka saling menjatuhkan gitu. Nah, dengan segitiga restitusi yang kita bangun adalah mental mereka. Seharusnya mereka itu bekerja sama. Ngapain harus bersaing? Ini satu sekolah, harusnya kita kerjasama, saling bantu, saling support. Mana bagian yang Anda tidak paham, ayo kita jelaskan, dibantu. Nilainya bisa sama tinggi nantinya gitu. Itu maksudnya. Jadi mungkin memang dari pengalaman-pengalaman Mbak Yus misalnya, siswa yang tadi bersaing itu memang mungkin bisa jadi positif. Karena ini harus nih belajar sungguh-sungguh gitu kan. Tapi kan akhirnya dia belajarnya hanya untuk bersaing supaya nilainya tinggi gitu. Tapi dia tidak mau bekerja sama dengan kawannya, malah bisa jadi saling menjatuhkan. Baik, kita lanjutkan di film kedua. Di film kedua ini juga kasus nyata videonya kasus nyata. Cuman sebenarnya kasusnya sudah selesai. Hanya penanganannya ternyata oleh guru BK tidak dengan segitiga restitusi. Waktu saya mencoba bertanya dengan kawan guru BK, sudah diselesaikan, tidak menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya panggil kembali. Kasus apa? Bukan ban bocor, ban kempes. Ini kempes ya. Kalian bertiga ini berkelakon. Kalau di SMK kita sebenarnya kasus banyak banget ya, banyak sebenarnya gitu. Dan itu jumlah guru BK juga sangat kurang menurut saya. Dengan banyaknya siswa, banyaknya kelas dan banyaknya kasus, itu jumlah guru BK kurang. Kasihan guru BK-nya. Nah, kenapa di budaya disiplin, budaya positif ini saya ajak kawan-kawan guru untuk berubah juga. Jadi kita membantu guru BK juga supaya kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita gitu. Jadi jangan hanya guru BK yang menyelesaikan kasus. Kebanyakan kita guru ada siswa bermasalah belum apa-apa lapor ke wali kelas atau wali kelasnya yang langsung ngadu ke guru BK. Kenapa nggak kita dulu yang menyelesaikan? Jadi kalau bisa kita dulu menyelesaikannya dengan segitiga restitusi dan seterusnya. Mudah-mudahan lah nanti ke depannya setelah ini daftar guru penggerak. Besar lah. 3M, 3 kali minjem. Oke, terakhir ini kasusnya begini. Ada salah satu siswa di TJKT kelas 11 yang bannya dikempesin. Jadi ketika saya
coba panggil, ya rupanya yang ngempesin ini K, anak B ya, anak PPLG. Ini namanya ada Kesenjangan. ibaratnya Kebetulan kasusnya memang begitu. Dan kenapa saya ngambilnya PPLG? Pertama saya ngajar di PPLG. Kedua saya kaprok di PPLG. Jadi saya memang ambil, dan memang kebetulan saya juga ada penyelesaian tugas di CGP. Ya udah, ini kesempatan baik, momennya pas banget. Nah, waktu saya panggil siswa yang banyak dikempesin itu ternyata memang kesel ya, marah dia dulu. Dia ngadu juga, sempat ngadu dengan guru, sama guru yang bersangkutan dikirimkan ke grup kita. Ada kasus itu. Terus waktu saya konfirmasi bagaimana penyelesaiannya, ya udah cuma maaf-maafan begitu aja. Tapi sesungguhnya mereka masih menyimpan dendam karena dia tidak terima sebenarnya bannya dikempesin. Nah, waktu saya tanya, kenapa kamu mempeskan ban kawan kamu ini? Apa alasannya? Dia cuma bilang, saya iseng pak, katanya. Hah? Iseng doang. Saya tanya dua-duanya itu, iseng pak katanya. Kenapa milih dia gitu kan? Saya tanyakan kenapa yang kamu iseng gitu? Kan murid banyak. Kenapa kamu pilih ini, anak lain, anak jurusan lain, anak kelas lain gitu kan? Sebenarnya saya juga ada rasa benci dengan dia, kan dia sering tampil. Kan iri sebenarnya dia. Menurut saya yang punya motor itu sering tampil juga di depan di pramuka atau di apa sih? Satu lagi paskib ya. Paskib. Ya wajar gitu kan. Anak berprestasi. Terus ada anak ini tadi kasusnya, ada anak yang mungkin kurang berprestasi dalam hal pendidikan. Akhirnya dia menyakiti kawannya secara fisik atau mental. Kasusnya pas banget memang kan. Nah, jadi saya coba angkat kasus ini untuk diselesaikan masalahnya. Nah, nanti silakan dipelajari aja di video tersebut ya. Nanti saya kirim ulang linknya. Alhamdulillah hasilnya sampai si anak tersebut bertiga membuat kesepakatan, keyakinan, bukan hanya ingin berdamai di antara mereka bertiga, tetapi mereka berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Cuman kekurangannya dari kasus ini, di dalam video itu saya mengatakan nanti setelah ini kita buatkan surat pernyataannya untuk ditandatangani bersama. Tapi saya belum membuat surat itu. Tinggal buat suratnya sih. Ya, karena yang buatnya kemarin Bu Monita. Cuman kalau Bu Monita itu suratnya bukan perjanjian, tapi ada sanksi, dia ada ancaman. Jadi kita bukan keyakinan ya, bukan keyakinan kelas. Jadi yang kita inginkan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi tidak ada ancaman, supaya dia tahu, dia sadar aja gitu. Karena kita tujuannya memotivasi supaya dia jadi lebih baik. Next. Oke. Bapak Ibu guru hebat, sebagai akhir dari diseminasi ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi atas kegiatan ini, telah berbagi pemahaman. Ini adalah langkah awal yang penting dalam membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Mari terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang lebih inklusif, peduli dan berorientasi pada perkembangan siswa. Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Teguh. Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya. Oh, boleh ya. Terima kasih kepada Bapak Teguh Firmansyah. Nah, sebentar ya. Terima kasih kepada Bapak Teguh Firmansyah atas materi yang telah dipaparkan. Kami harap apa yang beliau sampaikan ini dapat membuka wawasan kita bersama,
meningkatkan kemampuan kita di sekolah untuk menimbulkan keyakinan siswa. Jadi tidak ada lagi superioritas dari si guru, kemudian siswa itu adalah objek gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi seharusnya di zaman yang sudah berubah ini, kitanya juga berubah gitu kan ya. Karena kurikulumnya juga terus berubah. Baik Bapak Ibu, kemudian kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya Pak? Atau hanya sekedar game saja? Game saja, baik. Baik. Enggak, kita nggak siapin spin. Jadi karena hadiahnya sangat sedikit, ini jadi sesi gamesnya kita bikin akan sangat-sangat bermanfaat. Ya, gamesnya hanya 3 dengan 3 hadiah, ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan, dan kami mengharapkan bahwa games ini terkait ya dengan apa yang beliau sampaikan gitu. Jadi kami mengharapkan sepanjang acara kita tadi itu Bapak Ibu memperhatikan kan ya, begitu. Sampaikan pertanyaan apa? Oke, sudah. Jadi langsung dari beliau ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya buat pertanyaan, ya, ada 2 pertanyaan nanti. Yang bisa jawab boleh acungkan tangan dan mudah-mudahan bisa dapat hadiahnya. Mic-nya, nggak apa-apa, saya habisin. Oke, pertanyaannya yang pertama, ada 3 langkah restitusi, segitiga restitusi apa aja? Ayo Bapak Ibu, kelihatan nggak nih? Ayo, power runner ya. Timnya solid ya, panitia-panitianya ini timnya solid, alhamdulillah ya Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, ayo. Ayo Bapak Ibu, silakan, ayo. Gak apa-apa, nanti dibantu teman-teman yang lain. Hadiahnya di-sharing, dipecahin di jalan boleh. Ada keyakinan gitu. Ayo, siapa? Silakan Bapak Ibu. Ya, Mega ya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga langkah dalam segitiga restitusi. Ya, silakan. Ini membuatkan kurikulum kita. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian 3 menanyakan keyakinan. Gimana Pak? Benar? Benar ya jawabannya? Oke. Silakan. Mau langsung diserahkan atau Langsung serahkan. Langsung. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Ayo, mari. Ayo. Semoga terpacu ya Bapak Ibu ya. Hadiahnya ada yang lebih gede loh dari beliau. Masih ada 2. Baik. Ada 3 ya langkah segitiga restitusi. Tenang Yus, tenang. Oke, yang kedua. Ngomong Pak, pertanyaannya Pak. Ada 5 posisi kontrol, apa aja? Ayo. Mana sih Bacul? Nggak baca. Aku baca iklannya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajemen, manajer, apa? Baca apa? Nggak ada.
Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer yang paling tinggi. Oke. Semangat, makin panas Bapak Ibu. Oke. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Oke. Ya Pak. Silakan. Ini loh, sebenarnya ini kan umum. Kenapa saya bilang boleh? Justru karena dia sebagai guru penggerak, mudah-mudahan yang lain bisa. Ya, betul. Mungkin Bu Anggrek juga sebenarnya hafal, tapi sudah terlanjur menjawab pada sesi pertama. Gitu. Ya, oke. Yang terakhir, oke. Gak usah khawatir Bapak Ibu, karena hadiah utamanya itu lebih gede loh. Sabar ya, sabar. Yang menjawab pertama dan kedua kasih ya jawabannya. Ya, nggak boleh. Ya, kita beri kesempatan pada yang lain. Ayo. Oke. Posisi kontrol tadi disimpulkan oleh siapa? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Bu Marwita. Iya, Gosen. Lagi dong. Ibu sembarangan ganti nama Bu, nggak boleh. Next. Oke, next. Bukan. Posisi kontrol itu. Nanti ketahuan sama jaga Gosen yang marah sih. Jaga Gosen ya. Diana Gosen. Dia sudah bukan ini. Lagi next. Posisi kontrol bukan Gosen. Next. Gleses. Yang menyimpulkannya itu Gosen. Gosen ya. Yang menyimpulkan 5. Oke. Nah, ini dia. Dosen berkesimpulan ada 5. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu bukti bahwa Bapak Ibu sebenarnya sudah tadi selama kegiatan memperhatikan. Ya, maaf ya, oke ya. Udah ya. Lesson nanti Pak main salju. Baik. Gimana Bapak Ibu udah seneng dapat door prize? Oke, boleh ya Pak. Ada pertanyaan tuh Pak. Yang bisa yang dia ada pemasaan, kasih sayang. Coba berikan contoh yang untuk kasih sayangnya Pak. Seorang Mega yang jomblo pun tetap butuh kasih sayang. Oke. Maksudnya gini, seseorang yang belum memiliki pasangan pun mereka tetap butuh kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Dari orang tua, dari teman, dari saudara. Kasih sayangnya itu mungkin bukan, kita jangan berpikirnya ke arah percintaan saja gitu kan. Kasih sayang itu kan bisa saja perhatian gitu. Contohnya ke siswa. Kalau kita contohkan kepada siswa, tentu kita memberikan kasih sayang dengan perhatian kepada mereka. Perhatian dalam hal pendidikan. Contoh realnya gimana? Contoh realnya mungkin kita perlu memberikan apa ya? Kalau kasih sayang,
perhatian lah, yang pasti perhatian. Kasih perhatian berlebihan jadi Kan ada batasan. Kan ada batasan antara kita sebagai guru dengan siswa. Ada yang dipertanyakan dari menurut Mega, kalau Mega merasa dikasih sayangkan tuh diberi kasih sayang seperti apa? Itu kan caranya. Sekarang Mega ya, Ya, Mega. sekarang gini, Mega kan pernah menjadi siswa atau sekarang misalnya jadi mahasiswa. Kasih sayang yang seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang siswa atau mahasiswa dari pengajarnya? Menurut Mega. Menurut Mega, kebutuhan kita apa? Karena itu kebutuhan manusia memang. Senjata Iya, makan itu tuan. memang kebutuhan manusia. Enggak, mungkin gini, ketika Mega menjawab, iya, kasih sayangnya bentuknya seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa? Kok guru orang Dari guru atau dari orang tua? Atau dari harus ada untuk siswanya. Yang suka masuknya telat. Oke. Nah, itu juga jadi masukan buat kita kan? Bahwa kita kadang-kadang sebagai guru kurang perhatian dalam hal waktu. Mungkin ada siswa yang senang dengan pelajaran kita, senang dengan karakter kita, tapi kita nggak punya waktu untuk dia. Kadang-kadang terlambat masuknya, kayak saya misalnya. Ya, sering kita terlambat masuk ke kelas. Kita ada di kelas, tapi kita datang terlambat masuk ke kelas. Kita lebih lama, lebih asik ngobrol di ruang guru. Nah, ini ketahuan. Iya. Padahal siswa kita mungkin menunggu tuh. Kasih sayang. Iya. Ya kan itu contoh tadi ya, contoh dari Bu Mega yang membutuhkan itu pandangan sebagai siswa. Terus pandangan tadi Fahmi misalnya, Fahmi bilang apresiasi itu tanda seorang guru atau pendidik memberikan kasih sayang kepada muridnya. Gitu loh Pak. Apresiasi. Apresiasi dia ketiga rasa diterima ya Pak. Jadi kasih sayang itu dengan rasa diterima kan. Iya, Itu digandingkan. kebutuhan Makanya untuk ada diterima. apresiasi tadi betul. Kebutuhan untuk diterima. Jadi dia memang ketika kita apresiasi dia mendapatkan tempat gitu loh. Bahwa memang anak ini bisa misalnya dia melakukan sesuatu. Maka baiknya ketika kita memberikan tugas kepada siswa, setiap siswa yang menjawab atau mengerjakan tugas kita apresiasi aja dulu. Bahkan kemarin saya dapat di mata kuliah apa ya? Lupa saya. Di dosen saya tuh bilang gini, ketika kita mengajar lalu ada siswa kita yang melakukan kebaikan, melakukan suatu kegiatan positif ya, maka secepatnya lah kita memberikan apresiasi positif. Tapi jangan kita nunggu sampai waktu yang akan datang, tapi saat itu juga, karena itu penting sekali buat membangun karakter dia. Jadi begitu dia melakukan sesuatu kebaikan langsung terima kasih ya Pak begini. Nah ketika kita biasakan itu, dia akan terus menerus melakukan berulang-ulang gitu. Kebaikan itu dia akan lakukan berulang-ulang. Tapi kalau kita tidak berikan apresiasi, mungkin 1 minggu dia bertahan. Seperti ini. Habis itu dia ngerasa aku melakukan gini kayaknya biasa-biasa aja. Aku ngambil sampah terus buang ke tempat sampah, nggak ada apresiasi dari guru, itu biasa aja, dan dia akhirnya tidak lagi mau mengerjakannya. Gitu. Jadi ketika kita melihat ada siswa yang buang sampah aja nih ngambil, langsung kita apresiasi, bagus nah. Ini patut ditiru nih. Dan ketika dia mengulanginya lagi, jangan pelit kita lalu jadi biasa. Teruskan saja apresiasi, karena itu positif buat dia. Mungkin seperti itu. Oke. Boleh Bu. Baik, Pak Vicky kita ya, relax ya. Pak Vicky tadi ada yang mau ditanyakan? Lupa tadi. Baik, seperti itu ya Bu Mega. Kalau saya boleh nambahin Pak. Kalau soal kebutuhan dasar manusia kan ya, jadi secara umum kasih sayang dan rasa diterima itu, jadi apa yang kita berikan itu sebetulnya tidak harus dapat feedback kan. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu, ada hal yang kita lakukan harus dapat feedback tadi, dapat apresiasi gitu. Jadi kebaikannya kita lakukan aja terus, apresiasinya akan datang, dan kita hanya membutuhkan sebetulnya apresiasi itu hanya pada waktu-waktu tertentu aja gitu. Nggak selalu setiap kita melakukan sesuatu tuh harus ditepuk tangani atau dianggap ada gitu.
sebenarnya seperti itu. Jadi rasa kan, ini soal rasa, jadi nggak selalu juga, kita juga kalau kata Bu Anggrek tadi dapat sesuatu yang berlebihan juga akan tidak nyaman kan. Nah jadi seimbang, ada batasan, ada itu menurut saya sih seperti itu. Khusus ini, Ini kan kasus siswa aja sih Pak Teguh, sama-sama kita tahu ya, anak FPL terutama anak saya. Oke. Yang namanya saya terus terang bingung Pak Teguh, jalan 1 tahun 2 tahun oke bisa naik sampai ini sampai kelas 12. Nah di kelas 12 ini sebenarnya kan untuk lulusan sih tidak jadi masalah. Cuma yang jadi masalah saya itu ketika untuk nilai rapot, saya sering meminta ke guru-guru produktif untuk ya gimana lah seadanya, yang penting anak ini punya nilai untuk dirapot. Gimana menurut Pak Teguh, saya sebagai wali kelas tuh bisa berlaku adil kepada, kalau saya sudah berusaha di kelas untuk memberitahu kawan-kawannya bahwa ini punya kekurangan, sehingga jangan dikucilkan, jangan dianggap dia berbeda gitu. Tapi ya namanya normal, siswa itu kebanyakan tidak mau mendekati, jadi itu cuma berkawan dengan satu yang kebanyakan cewek. Kalau di kelas Pak Teguh, saya boleh sedikit ini juga dengan Ibu. Coba Ibu lakukan segitiga tadi. Kan dicoba masalahnya sih Bu. masalah ini sudah dinyatakan depresi. Coba lakukan segitiga tadi. Kalau nggak bisa, segitiga. Ya udah, kita buat pentagram, biasanya di situ dulu. Baik, ini kayaknya sekaligus memang kita perlu ini kan ya, selesaikan ya. Saya juga kebetulan sebagai kaproknya ngerasa ini sangat perlu disampaikan. Saya sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu kepingin menyampaikan bersama-sama gitu. Jadi misalnya saya berharap gitu kan, pas lagi rapat ada kesempatan saya untuk menyampaikan gitu, atau lagi ada pertemuan apa di sekolah. Kenapa? Karena ini harus disampaikan kepada semua guru, khususnya guru yang mengajar di jurusan PPLG di kelas dia. Karena pernah kejadian ada guru yang bentak dia langsung shock banget. Kok nggak tahu gini gitu. Si guru itu tidak tahu kondisi anak ini gitu. Anak ini kan termasuk anak berkebutuhan khusus menurut saya. Ketika di perkuliahan saya juga sering menyampaikan cerita tentang kasus anak ini. Saya tapi tidak pernah menyebutkan nama di permasalahan itu. Ada siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah kita di jurusan PPLG. Ya. Anak ini bahkan penanganannya bagaimana? Saya pada saat di kuliah saya ditanya bagaimana Pak Teguh menangani kasus anak ini. Saya bilang kebetulan saya kaproknya, diantaranya saya panggil orang tuanya karena tadinya saya mau menolak, saya mau anak ini dikembalikan. Tapi begitu saya pelajari kondisinya, pas saya ngobrol sama orang tuanya, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Dia punya gangguan mental sejak SMP. Dia korban bullying. Itu. Jadi kasihan sekali memang. Nanti kalau kita ngajar dia benar-benar nggak ngeh dengan materi apa yang kita sampaikan. Benar-benar blank, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang masuk sama sekali. Nah selama ini saya cuma memberikan peluang kepada dia. Saya tahu apa yang saya ajarkan ke dia nggak masuk. Tapi saya cuma mau memberikan kasih sayang, perhatian. Tujuan saya cuma satu, memperbaiki kondisi fisik mental dia. Kalau masalah pendidikan, menurut saya, masalah ilmu pendidikan yang akan kita ajarkan ke dia, saya yakin nanti kalau dia sudah baik, dia akan butuh dengan ilmu apapun yang sesuai dengan kebutuhan masa depan dia. Kan gitu. Jadi kita nggak tahu dia nanti masa depannya kerjanya mau jadi apa. Nah pada saat dia bekerja, dia butuh dengan ilmu itu, dia pasti akan pelajari. Jadi kita nggak usah ngotot lah dengan ilmu yang kita sampaikan harus dia bisa. Untuk kasus ini ya, nggak usah kita ngotot seperti itu. Tapi bagaimana kita bersama-sama memperbaiki mental dia, itu aja kuncinya. Mentalnya gimana? Satu, anak ini nggak bisa dibentak, nggak bisa dikerasin. Makanya saya kalau ketemu dia tuh, saya dengan bahasa yang lembut gitu kan. Gimana? Apa kabarnya hari ini? Baik Pak, senang deh kayaknya tuh.
Kalau kita tanyakan gitu. Dan kedua, dia butuh orang yang bisa ngobrol. Dia nggak punya teman. Jadi harus, kalau bisa sih kawan-kawan, karena dia saat ini magang di perpustakaan SMK 7 ya. Kawan-kawan yang mungkin pas lagi ke sana kayak Bu Lisma, Bu Nopi, Bu Eni, Bu Santi, Bu Eka dengan Bu Anissa, terutama Bu Afni sebagai ketua kepala perpus, ketika ada si itu bolehlah diajak ngobrol yang ringan-ringan saja, bahasa yang berat gitu. Tapi Pak, kalau yang permasalahannya saya pernah nih Pak, dan sampai sekarang saya masih kesal. Ini nih, saya pernah tegur, dan dia tuh tidak pernah menegur guru, saya yakin. Betul ya Pak? Dia tidak dia tidak pernah yang namanya menegur guru yang sekarang udah gak berubah kalau nah, di kantor gitu. jadi sampai sekarang saya nggak mau berbicara sama Pak Ibu, karena saya punya dendam. nah, Oke. Iya. kayak gitu tuh Bu. Dan saya tuh apa ya, kayak diakukan gitu sama dia. Sebelum tahu yang namanya Asli Wahyu. Belum tahu Asli Wahyu. Setelah tahu gimana? Tahu kan dendam, tahu masih Pas tahu saya juga masih gimana ya? Masih ada perasaan nggak suka ya? Kan kita nggak tahu kan. Belum kita nggak tahu, tapi pas sudah tahu ya sama juga. Justru itu Pak Piki. Jadi mungkin nanti kawan-kawan ini setelah ini udah tahu ya kalau seperti itu. Mungkin ada baiknya memang kita nggak usah kita mikirkan materi apa yang kita sampaikan dia bisa, nggak usah. Kita berusaha untuk menyembuhkan dia saja secara psikologi, itu aja. Udah cukup baik itu perbuatan kita. Jadi bagaimana penilaian tadi yang ditanyakan Mem Susi itu gimana penilaiannya, karena nggak semua guru nih, terutama guru-guru produktif, karena gimana mau ngasih nilai produktifnya orang dia nggak bisa kerjakan gitu kan. Menurut saya khusus nanti kasus si, kalau saya lah ya secara pribadi saya berikan nilainya itu tentu kita juga harus mengukur kemampuan siswa kan sesuai dengan bidangnya, tapi ini kebetulan guru produktifnya 4-4-nya ada ya sekalian. Nanti untuk guru produktif untuk memberikan nilai kepada kita berikan soal yang sangat dasar, nggak perlu yang dalam. Misalnya dia kelas 3 materinya apa sih gitu kan, dia targetnya harus bisa apa gitu, CP-nya ya untuk Wahyu nggak usah kita turunkan gitu. Jadi khusus karena ini anak berkebutuhan khusus, anak ABK ya. Jadi kalau ABK, anak berkebutuhan khusus, kita boleh membuat soal yang berbeda. Jadi kita turunkan saja standarnya. Ya standarnya, CP-nya juga kita turunkan standarnya gitu. CP-nya bisa tetap, tapi standarnya kita turunkan gitu loh. Jadi misalnya nih tugas Bu Asmi atau Pak Piki misalnya, yang kelas 3 nanti ngajarkan Bu Asmi dengan Pak Piki aja. CP-nya misalnya siswa sudah bisa membuat aplikasi berbasis mobile begini-gini, ya kan? Ada menu ini. Kita tahu jangankan si anak yang seperti ini, yang normal aja bisa aja nggak kompeten gitu kan? Apalagi kasus dia gitu. Nah untuk dia kita kasihlah standarnya yang lebih ringan. Cukup misalnya dia sudah bisa masuk ke dalam sistemnya gitu. Membuka aplikasinya misalnya, itu sudah luar biasa buat anak berkebutuhan khusus gitu loh. Artinya Pak, saya mau tanya, apakah anak berkebutuhan khusus seperti Bapak ABK tadi, apakah memang bisa masuk sekolah umum gitu Pak? Boleh. Apakah memang Bisa. Ada nggak? Maksudnya ada nggak kelas-kelas di mana yang membedakan mereka? Jadi apakah bisa? Contoh kasusnya tadi kita sebut dulu. Apakah harusnya kan di sekolah yang luar biasa, maksudnya saya bilang bukan? Apakah memang ada syarat atau ketentuan untuk masuk sekolah umum? Padahal dia itu berkebutuhan khusus. Sekarang udah enggak. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang enggak. Jadi kita harus menerima. Harus terima. Jadi kalau sorry ya Pak, jadi kalau ingat nggak waktu presentasi ujian ada pertanyaan apakah sekolah Anda melakukan regulasi kebutuhan khusus di sini?
Nah, ternyata di Pontianak itu ada sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita ingin membuka kelas itu, kita harus merujuk ke sekolah tersebut, sekolah umum tersebut. Jadi justru sekarang anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ditanyanya bukan oleh sekolah umum, tapi ditanyanya ke sekolah khusus kebutuhan khusus. Bisa nggak dia masuk ke sekolah itu? Khusus nggak dia berkebutuhan khususnya? Ternyata kalau kasih ke anak-anak seperti itu, mereka akan ditolak di sekolah kebutuhan khusus dalam arti kata mereka masih tahap normal. Mereka masih tahap normal. Hanya penerimaan mereka yang lambat untuk di sekolah umum. Tapi untuk segala sesuatunya, interaksi sosial, apapun itu, mereka masih bisa. Jadi kalau di Pontianak yang SD ada 2 sekolah yang ditunjuk. Yang satu di Pontianak Utara, yang satu lagi di Pontianak Tenggara. Itu ada kelas yang khusus untuk kebutuhan khusus dan guru yang mengajarnya pun dilatih khusus untuk itu. Jadi tidak sembarang sekolah yang bisa menerima itu. Tapi kalau misalnya kita sekolah SMK, ada atau tidak? Kalau di SMK pada dasarnya gini, kita kan ada siswa yang memang mungkin butuh, tapi dia punya minat di situ. Maka kita nggak boleh nolak. Dasarnya itu kita sekolah tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus, sehingga kita harus jalanin gitu. Sebenarnya ada seleksi alam, tapi karena kalau dulu tuh ada seleksi alam yang anak kita mampu kita nggak naik kelas, atau bahkan dia sampai keluar gitu kan dari sekolah ini. Tapi sekarang nggak bisa, maka harus kita layani. Layanannya gimana? Dengan cara seperti tadi, CP-nya, standarnya itu kita turunkan. Itu salah satu cara. Kedua adalah pelayanan tambahan, pelayanan khusus buat mereka. Misal kayak tadi si anak tadi itu nggak pernah negor kita. Kita sebagai guru jangan oversensitif, gitu. Karena memang ada siswa yang nggak bisa kayak gitu. Dia udah terbiasa. Dia sudah terbiasa di rumah, di lingkungan bermainnya nggak norma-norma seperti itu rendah. Maka kita perlu bangkitkan dengan cara kita yang mulai. Ya kan kita sebenarnya nggak berat kok untuk memulai itu. Gitu. Saya rasa sih itu ya. Yang berikutnya gini. Saya sempat nyampaikan di kelas yang saya ajar, terutama kelas 10. Kalau dulu saya mengajar di sekolah swasta, saya dianggap sebagai guru yang paling garang. Padahal ketika mereka kenal saya di kelas, mereka tahu saya nggak garang. Gitu. Jadi waktu sebelum saya masuk ke kelas, dia taunya saya Pak Guru paling garang. Kenapa? Karena saya cuma kepingin menegakkan disiplin. Bukan di SMK 7, di sekolah swasta, di sekolahnya Asmi dulu. Nah di situ saya benar-benar menjadi orang yang suka menegakkan disiplin. Di antaranya itu saya sampaikan di SMK 7, di siswa SMK 7 yang saya ajar, yang saya masuk kelas. Misalnya saya bilang dengan siswa, saya tuh sebenarnya pinginnya kalian itu menjadi orang yang penurut, mengikuti aturan. Tapi kalau kami belajar di CGP, sebenarnya kalau bisa kita jangan lagi pakai aturan, tapi pakai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, karena itu lebih baik. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu nanti kita buat, kalau keyakinan sekolah kita buat antara guru dengan siswa dan orang tua. Tapi kalau keyakinan kelas kita aja guru dengan siswa saja. Di kelas kita kebutuhannya apa gitu. Ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama, sehingga kita sama-sama bersepakat, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka kita udah lagi gak perlu ngejar-ngejar anak yang pakai sendal di kelas. Tapi kita buat mereka tuh sadar bahwa sendal ini melanggar keyakinan kelas atau melanggar keyakinan sekolah. Itu yang kita harapkan, sehingga kita bakalan tuh datang pakai sendal ke sekolah. Apalagi kalau kitanya sendiri dari gurunya, kita udah buat bersama keyakinan kelas. Tapi kita yang melanggar. Berapa banyak aturan di sekolah kita yang dilanggar oleh guru? Hampir semua. Tapi siswa kita paksa untuk mengikuti. Saya sendiri juga termasuk merasakan itu. Saya secara pribadi banyak hal-hal yang melanggar. Saya sering pakai sepatu putih misalnya, nggak sepatu hitam, tapi siswa kita paksa untuk sepatu hitam. Akhirnya karena saya ngerasa saya pakai sepatu putih, saya biarkan siswa yang penting dia pakai sepatu, jangan pakai sendal. Gitu aja. Nah, itu nanti beberapa peraturan atau keyakinan yang kita buat mungkin boleh kita
ke depannya kita sama-sama, oh ini nih kayaknya harus kita ubah nih, nggak usah lagi pakai peraturan. Kita buat kesadaran dari siswa, bukan dari aturan dari kita. Karena beda banget kalau peraturan itu monoton satu arah. Kita yang buat aturan, siswa yang menjalaninya. Kalau dia melanggar ada hukuman. Tapi kalau kayak demo kelas enggak. Nanti lah mungkin kedepannya ada aksi nyata konkretnya dari kami, bisa kita sepakati hal-hal seperti itu ya. Saya juga nggak tahu materinya apa yang kedepannya. Jauh. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama membangun sekolah supaya menjadi lebih baik. Mungkin itu saja ya. Karena ini kamu sudah datang, bolehlah kita tutup. Nanti selepas ini boleh kalau bisa mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.